Sejarah nama Gagne. Robert Mills Gagne lahir di Massachusetts pada tahun 1916. Robert M. Gagne merupakan salah satu seorang aliran psikologi tingkah laku. Teori yang dikemukakan oleh Gagne dikenal sebagai teori hierarki belajar. Menurut Gagne, belajar itu merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan perubahan tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Teori belajar menurut Robert M. Gagne. Teori belajar yang dikemukakan Robert M. Gagne merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitisme. Menurut Gagne, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu, sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan atau kondisi. Agar kondisi eksternal itu lebih sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran. Kondisi eksternal ini oleh Gagne disebut sebagai 9 peristiwa pembelajaran. Fase-fase belajar menurut Robert M. Gagne. Model pengolahan informasi merupakan model dalam teori belajar yang menjelaskan kerja memori manusia terdiri dari 3 macam sistem penyampaian. Yang pertama, memori sensorik, 2 memori jangka pendek, ketiga memori jangka panjang. Bertitik tolak dari model belajar yaitu pemrosesan informasi. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar, learning ACT. Fase ini merupakan bersifat eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kita akan mempelajari tentang siklus makhluk hidup. Nah, apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti ini? Pertumbuhan hewan atau ayam bisa terjadi. Mengapa ya? Anak-anak, silahkan perhatikan ya, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran sehingga tidak bisa kembali seperti semula, yang memunculkan sel-sel yang baru. Ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap pertumbuhannya. Ada juga hewan yang mengalami perubahan ukurannya menjadi lebih besar. Di sini, siapa yang punya kucing di rumah? Nah, kalau kalian mempunyai kucing di rumah, pasti kalian pernah melihat pertumbuhan kucing dari yang ukurannya kecil bertambah besar semakin besar. Untuk memahami siklus pertumbuhan makhluk hidup pada pembelajaran hari ini, marilah kita membaca. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis.
Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang akan memberikan contoh hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu mengalami apa ya? Metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Jawab ya. Ya, betul sekali. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena kupu-kupu mengalami pertumbuhan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Sekarang mari kita lihat siklus pertumbuhan kucing pada gambar berikut ini. Apakah kucing termasuk metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Apa ya? Benar sekali. Kucing mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami perubahan bentuk saja dalam setiap pertumbuhannya. Paham ya anak-anak? Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.